Perpanjangan di pinjol semi itu cuma buang duit. Biar apa? Nanti ditagihnya 5 hari kemudian. Duit yang dibayar 100.000, 200.000 itu nggak masuk ke pokok, nggak masuk ke bunga, nggak masuk ke denda. Itu masuknya di extension aja. Perpanjangan nanti akan ditagih di tanggal sekian. Kayak gitu. Waduh, lebih baik nggak usah ada perpanjangan-perpanjangan. Lebih baik cut off aja sekalian. Tunggu tuh DC-nya kalau mau datang ke rumah. Halo, penting nih guys. Ini ada member, dia pakai aplikasi pinjam duit. Ya, ada transaksi pinjaman di aplikasi pinjam duit. Terus jatuh tempo di hari ini nih, di tanggal 3 Juli 2025. Nah, sekarang kita sudah masuk di tanggal 4 Juli 2025. Dan sampai jam 12 malam masih ditagih. Nah, kok bisa? Terus solusinya harus gimana? Dan orang ini kebetulan belum ada duit. Yuk, tonton video ini sampai selesai biar nggak nyemplung ke pinjol sembarangan. Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Jumat di tanggal 4 Juli 2025. Kita akan bahas tentang pinjam duit. Aplikasi pinjam duit nih yang ini nih. Nah, banyak kan yang bunganya nggak ngotak. Sorry. Intinya gini teman-teman ya, kita kasih disclaimer dulu ya. Di dalam video ini kita tidak disponsori oleh pihak manapun dan di dalam video ini kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak manapun. Yang kita kupas, yang kita sampaikan adalah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambahkan. Oke ya, sip. Nah, ini real case. Ada yang masuk pertanyaannya kayak gini, Bang, izin tanya Bang, mohon bantuannya Bang. Wah ini saya amatin, kenapa ini orang kok WhatsApp berkali-kali, ada apa gitu. Biasanya kan kalau orang nanya, suka saya agak slow respon balasnya, tapi pasti saya balas. Nah ini kayak urgent banget. Tingkat ceritanya saya izinkan buat by phone aja, cuman dia tidak mau di call record ya. Jadi kita sampaikan intinya begini. Si nasabah ini punya pinjaman, transaksi pinjaman online di aplikasi pinjam duit. Nominalnya cuma 500.000 ya, terimanya 500.000 rupiah ya, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu itu terima duitnya 500.000-nya. Nah di tanggal 3 Juli si nasabah ini harus membayar 498.000, pokoknya hampir 500.000 kurang beberapa ribu lah, 500.000 hampir ya, hampir ke sesuai dia nerima duit sebelumnya. Nah 500.000 dan masih ada tenor cicilan ke depannya yang harus dibayar, ada di angka 50.000, terus 50.000 lagi, terus 100.000, terus 100.000 lagi. Pokoknya kalau diakumulasikan jadi 800.000 ya. Pinjemnya 500, balikinya 800. Nah, kayak gitu. Terus kalau udah seperti ini kita harus gimana nih? Ini orang belum ada duit. Teriak-teriak mau bagaimana? Terus kita mengatakan itu pinjol nggak punya otak, bisa nggak? Gini ya teman-teman. Yang namanya aplikasi pinjaman online itu kan ada banyak ya. Ada yang legal, ada yang semi, ada yang ilegal. Nah, sebelum kita transaksi di situ, kita nggak sebut main ya. Kita nggak menggunakan kata main. Sebelum kita transaksi di situ, itu perhatikan lagi aturan mainnya. Iya, main juga keluar kata-katanya. Pahami lagi rules yang berlaku deh. Kalau di sini minjem segini, balikinnya jadi berapa? Nah, kita bisa bilang bahwa itu secara kasat mata memang bunganya nggak ngotak, minjem 500.000 balikinya 800.000. Tetapi si platform, si aplikasi itu sudah dengan jelas memberikan rincian sebenarnya saat kita mau melakukan pembayaran. Disclaimer ya, saya tidak ada di pihak aplikasi pinjam duit ya. Tetapi kita ada di tengah-tengah, kita akan kupas sebaiknya langkah ini seperti apa. Oke ya. Nah, takutnya ada yang memelintir nih. Nah, balik lagi ke sini. Sebelum kita transaksi pinjaman itu kita execute, kita klik atau kita setujui untuk ditransferkan ke rekening kita, itu kan ada detail rinciannya ya, 500 balikinnya nanti setelah tanggal sekian, sekian. Setelah tanggal sekian, jadi sekian. Sekian dan terima nasib jadinya. Nah, kira-kira kalau berat jangan diambil. Jangan Pak. Kita nggak bisa sekarang mengatakan, wah pinjol laknut gitu ya. Pinjol nggak punya otak, pinjol sialan, pinjol babi bu gitulah ya. Kalau mereka ngasih tulisan pinjaman bunga rendah gitu ya.
pinjaman bunganya cuma 1%. Ternyata ditagihnya 10%. Nah, itu kita layak banget tuh teriak laknut-laknut gitu ya. Tetapi memang pada faktanya kayak begini teman-teman. Untuk cash pinjam duit ini nagihnya yang memang nggak ngerti jam itu tuh. Jam berapapun dia tetap neror, Pak. Jam 1 malam, jam 12 malam, dia tetap akan ada yang WhatsApp tuh. Nah, solusinya gimana kalau kalau datanya real ya. Kalau datanya real. Ini tadi saya tanya, Kak, datanya asli atau bukan? Datanya real, saya bilang. Dia jawab, real, Kak. Loh, kok berani? Itu kan memang aturannya kayak gitu. Iya, Kak, soalnya butuh uang. Selesai, Pak. Tamat di situ kalau kalimatnya butuh uang. Sebutuh-butuhnya kita, sebaiknya jangan nyemplung ke lubang yang kayak gitulah. Ya, daripada nanti di kemudian hari malah makin nyungsep, Pak. Yang ada nanti malah begadai-begadai, yang ada nanti malah aset kita ikut terbang. Entah itu jam tangan, entah itu sepatu, ya kan? Kejual jadinya. Ya. Jadi kalau posisinya datanya asli, aplikasi pinjam duit ini kalau kita kategorikan tuh sebenarnya semi. Dibilang legal ya penagihannya rasa ilegal. Dibilang ilegal mereka nggak mau, tapi nagihnya nggak kira-kira. Nah, begitu. Jadi kalau datanya asli, Pak, begitu kita terima pinjaman itu, sebaiknya kalau ada HP yang punya fitur freeze-kan itu APK atau di-uninstall dulu setelah terima dananya. Ya, tapi ingat, kita punya jatuh tempo di tanggal berapa. Ya udah, kita bayar. Biar apa? Biar aman. Atau kalau mau lebih safe lagi, ya emailnya dikondisikan dulu deh, kontaknya dikondisikan dulu deh. Karena apa? Kalau kita telat bayar, mereka gedornya sana sini masalahnya. Bang, nanti ada DC-nya apa enggak? Ya, saya takut nih, masa jam segini masih nagih, saya sekarang belum ada duit. Nggak ada, Kak. Kita jawab nggak ada. Logika sederhananya kayak gini, kalau platform yang ada DC-nya, itu nggak akan keluar-keluar. Dia silent, tahu-tahu datang ke kantor, tahu-tahu datang ke rumah, selesai. Tapi kalau yang nggak ada DC-nya, berisik itu HP-nya, bak bibu, tang ding tung semua. Ya, jadi kayak gitu. Jadi Kak, yang lagi nonton video ini, yang lagi ada transaksi dipinjam duit, itu nggak ada DC-nya. Dia berisik doang di situ tuh. Ya. Nah, terus opsinya gimana, Kak? Kalau belum ada duit mau gimana? Tapi kalau sayang data, ya diselamatin lah. Mau nggak mau harus dibayar aja. Daripada datanya babak belur dalam arti disebar sana-sana sini kayak gitu. Kalau sekedar dicatat blacklist aja udah selesai, Pak. Nggak apa-apa, ikhlasin. Memang kenyataannya belum mampu bayar kitanya, ya kan? Tapi yang repot adalah mereka main lempar sana, lempar sini, gedor sana, gedor sini. Yang repotnya kan itu saja sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau belum ada duitnya ikhlasin. Greget saya dengarnya tuh kalimatnya kayak gini. Ikhlasin aja, udahlah gitu. Mau gimana lagi? Daripada terbang sana, terbang sini. Tapi kalau kira-kira ada duitnya, ya dibayar aja deh. Kak, kalau misalkan ditawarin opsi perpanjangan gimana? Jangan, saya bilang. Ngapain perpanjangan? Itu hanya buang duit. Perpanjangan dipinjol, semi itu cuma buang duit. Biar apa? Nanti ditagihnya 5 hari kemudian. Duit yang dibayar 100.000, 200.000 itu nggak masuk ke pokok, nggak masuk ke bunga, nggak masuk ke denda. Itu masuknya di extension aja. Perpanjangan nanti akan ditagih di tanggal sekian. Kayak gitu. Waduh, lebih baik nggak usah ada perpanjangan-perpanjangan. Lebih baik cut off aja sekalian. Tunggu tuh DC-nya kalau mau datang ke rumah. Kak, saya diancam nih kalau misalkan besok belum ada pembayaran, mau ditagih all periode katanya. All periode berarti all tenor gitu ya, all nominal yang akumulatif itu. Nggak apa-apa, bilang aja. Kalau mau nagih all periode, suruh datang ke kantor, suruh datang ke rumah. Gitu aja, selesai. Kak, nanti kalau beneran datang nggak apa-apa, nanti saya ajarin buat ngadepinnya. Tapi saya pastikan kemungkinan besarnya nggak datang, Pak. Gitu. Ya, jadi nggak usah takut. Sebenarnya gini, bukan kita lupa diri, mindset yang kita tanamkan ya. Bukan kita nantang apa yang sudah kita terima, bukan. Sebaiknya memang ya, preventifnya, pencegahannya dari kita. Saat kita BU, jangan asal nyemplung ke pinjol yang bunganya nggak ngotak. Udah tahu nih tulisannya 500.000, balikin 800.000. Itu udah jelas di situ tulisannya. Kok iya masuk? Nah, itu yang salah di mana sebenarnya, Kak? Ya, kalau ngomongin hakikatnya butuh uang ya, kita nggak bisa lah ya dengan bahasa seperti itu menyalahkan. Oh ya memang tidak ada opsi lain untuk mendapatkan duit. Tetapi Kak, sebaiknya next pembelajaran buat kita semua ya, termasuk saya dan teman-teman yang lain. Kalau udah tahu ada platform ya, kira-kira akumulasinya nggak ngotak, jangan dipakai, jangan nyemplung ke situ. Babak belur, Pak. Kalau udah masuk ke situ, datanya asli, repot. Kalau mau selamat, ya dibayar.
Kalau enggak, ya udah ikhlasin, terima nasib, Pak. Tunggu desainnya datang kalau beneran datang. Kalau enggak, nanti juga pada akhirnya kita akan dikasih opsi bayar sekian saja kok. Ditunggu saja, itu akan ada opsi. Mereka yang namanya bahasanya apa ya, pemberi pinjaman itu, ya nggak mau rugi, ya kan, daripada nggak ada pemasukan sama sekali, ya akhirnya kan ada opsi lainnya kok. Cuman itu akan datang setelah telurnya nggak kira-kira. Nggak akan langsung datang sekarang-sekarang ini kalau baru pertama kali OTW batuk ya, OTW telat bayar. Apalagi baru 1 hari lewat jatuh tempo. Mereka masih kenceng-kencengnya, nggak ada yang namanya opsi diskon-diskon, nggak ada. Yang ada itu opsinya perpanjangan, kasih duit sekian dulu, nanti ditagihnya tanggal sekian dan ini. No, no, no. Not recommended. Daripada itu duitnya buat perpanjangan, mending buat yang lain. Itu kalaupun ada ya. Kayak gitu, Kak. Ya, jadi next kalau kira-kira sudah ada tulisan, ini 500.000, balikin jadi 800.000, jangan nyemplung. Atau kalau berani sekalian mindsetnya ninja, next, labasin. Gitu aja. Kalau berani. Konsekuensi kita bermain, aduh malah keluar kata-kata bermain. Konsekuensi kita bertransaksi dengan platform yang seperti itu polanya, ambil enaknya, kira-kira udah nggak enak, tahu kan harus gimana? Gitu, Kak. Cuman, kita bahasakan kayak gini aja ya. Ini udah jelas nih platform, 500.000 balikinnya 800.000. Se-BU-BU-nya kita, jangan masuk ke sana deh ya. Kecuali ninja. Udah, kalau nggak bisa jadi ninja, jangan masuk. Gitu aja. Ya. Bang, nanti desainnya datang nggak? Nggak akan, Kak, tenang aja. Saya amatin kakak itu dari seharian ini chat itu seperti orang ketakutan setengah mati. Makanya saya akan buatkan videonya khusus buat kakak nih. Yang lagi ada transaksi pinjaman, dipinjam duit. Gitu, Kak. Ya. Kalau mereka beneran datang malah enak. Kalau seandainya beneran desainnya ada malah enak. Ngomongnya tuh enak banget malah. Sampaikan keadaannya. Bukan dengan ada yang petantang-petenteng. Artinya gini, Kak. Kalau kata-kata penagihannya nggak enak, itu udah pasti. Karena satu, tidak ada jaminannya. Yang kedua, mereka polanya semi lah. Ya. Jadi, kalau mereka ada desainnya nggak bakal berisik banget, Kak. Platform, kita nggak usah ngomongin platform ya. Bank, kalau ada desainnya kan nggak pakai repot, Pak. Datang langsung. Nggak pakai, halo saya akan datang, halo saya sudah di sini, bagaimana? Yang begitu berisik karena mereka nggak punya tenaga collection di lapangannya, gitu. Oke ya, jadi sekarang kesimpulannya kayak gini, Kak. Dari cash yang saya terima, kakak itu sekarang belum ada duit untuk beresinnya. Datanya kakak adalah asli, nominalnya 500.000. Ya. Saran saya sih, kalau mau cari pinjaman buat nutup pinjaman ini, cari dari yang nggak kentir lah bunganya ya. Misal pinjam ke saudara, ke teman atau kerabat ya. Pinjam aja dulu tuh. Pakai buat beresin ini. Atau kalau memang mentok sekalian udah, Kak, ikhlasin. Jangan nekat buat ini itu. Tapi bukan buat labas banget. Kalau nanti kakak ada rezeki, ada duit buat menyelesaikannya, bayar, Kak. Ya, nanti juga akan ada opsi kok yang namanya negosiasi di ujung. Tapi itu datangnya setelah terornya nggak kira-kira. Ya, ini fakta. Kayak gitu. Dan next kedepannya jangan nyemplung deh di platform yang jelas-jelas tertulis. Kita sebenarnya nggak bisa maki-maki ya. Ada orang jualan sayur, bilangnya sayurnya segar. Pas dimasak ternyata busuk. Pas dibuka buahnya ternyata nggak enak. Tulisannya buah segar, pas dibuka busuk. Kita bisa komplain, Kak. Tapi kalau udah tertulis buah busuk, harga murah, beli, ya kita harus siap sama resikonya, Kak. Kayak gitu ya, kurang lebih. Sip, ikut prihatin. Semoga ini jadi wawasan. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua ya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye. Bijak-bijak pilih platform pinjaman online. Thank you.